Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah. Al-ayah. Wa qala aidan wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Shadaqallahul adzim. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puja-puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa melimpahkan segala rahmat, inayah, karunia, taufik serta nikmat kepada kita sekalian. Nikmat yang paling utama yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat umur panjang sehingga kita tergerak hatinya, sehingga kita mampu melangkahkan kaki menuju ke Masjid Baitur Rahim yang mulia ini dalam rangka untuk menjalankan sholat Jumat berjamaah dan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, ibadah sunnah seperti infak, sedekah, berzikir, bersolawat, dan ibadah sunnah lainnya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan ridhonya. Amin ya Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah ke haribaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari dunia kegelapan menuju terang benderang melalui syariat Islam. Semoga dengan lantunan sholawat menjadi wasilah bagi kita untuk diakui sebagai umatnya kelak dan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Takwa merupakan salah satu kunci utama bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin agar ia mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Semoga kita dapat meraih ketakwaan itu dan senantiasa meningkatkan iman dan takwa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam hidup ini kita pasti melihat ada dua sisi kehidupan, sisi baik dan sisi buruk. Tidak jarang kita melihat berita, kita menyaksikan atau bahkan kita melakukan sendiri kebaikan-kebaikan yang ada di bumi ini. Misalnya menyantuni anak yatim yang menjadi amalan utama di bulan Muharram, dan kita berada di penghujung bulan Muharram ini masih di dalam momentum untuk peningkatan amal ibadah kita. Kita juga boleh jadi sering melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, bersedekah, gotong royong kepada
masyarakat, membantu tetangga. Itulah yang menjadi amalan yang harus senantiasa kita istiqomahkan. Di sisi lain, kita tidak jarang juga mendengar ataupun melihat keburukan-keburukan yang ada di muka bumi ini. Adanya kasus anak-anak remaja yang menjadi korban kriminalitas, adanya anak remaja yang menjadi korban narkoba, ada juga anak-anak yang usia matang bahkan sampai dewasa menjadi korban judi online. Itu yang menjadi perhatian kita bersama, bagaimana masyarakat ini untuk senantiasa saling mengingatkan kepada yang lain agar menghindari kemaksiatan-kemaksiatan itu tadi, agar terhindar dari api neraka. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, sebagai orang yang beriman, sebagai kepala keluarga, para laki-laki, bapak menjadi tonggak tanggung jawab bagi keluarganya, sehingga perbuatan-perbuatan tadi yang menjadi kemaksiatan harus dihindari, baik dari diri sendiri sebagai kepala keluarga ataupun kepada ayah, anak, dan istrinya serta keluarga yang lain. Islam menganjurkan dan Allah memerintahkan bagi umat yang beriman, bagi orang mukmin untuk senantiasa memelihara dirinya sendiri dan keluarganya agar terhindar dari api neraka, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Ayat. Ketika kita meyakini bahwa kita sebagai orang yang beriman, kita meyakini Allah itu satu, Allah itu ahad, maka bukan hanya kita saja yang harus melakukan kebaikan, yang harus memiliki keimanan, akan tetapi kita juga bertanggung jawab kepada ahli, kepada keluarga, kepada anak istri kita, untuk senantiasa melakukan amalan ibadah, amal soleh yang sama kita lakukan. Maka sudah sewajarnya menjadi pribadi, menjadi laki-laki, menjadi kepala keluarga, bertanggung jawab, memastikan bahwa anaknya nanti dan istrinya serta keluarga yang lainnya terhindar dari kemaksiatan yang terjerumus, sehingga tidak terjerumus ke api neraka. Kita menyadari jangan sampai ketika dengan teman, tetangga, kita selalu mengingatkan untuk berbuat kebaikan, tetapi kita abai, kita enggan, bahkan kita lupa untuk mengingatkan kepada anak sendiri. Ketika kita lupa mengingatkan kebaikan kepada istri, itu menjadi perenungan kita bersama, sehingga upaya-upaya mengingatkan ini harus terus dilakukan agar kita benar-benar memastikan bahwa anak kita, keluarga kita terhindar dari kemaksiatan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran kita patut meneladani kisah Luqman Hakim. Luqman Hakim dari beberapa riwayat, beliau seorang wali yang senantiasa memberikan pelajaran, menasehati kepada anaknya, kepada keluarganya. Salah satu yang paling penting untuk dilakukan kepala keluarga terhadap anggota keluarganya, anak, istri, pasangannya, yakni meyakinkan atau memberikan pelajaran tentang ketauhidan. Sebagaimana Allah berfirman, wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika Luqman memberikan pelajaran, menasihati kepada anaknya,
wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Dalam ayat ini kita diajarkan bahwa sebagai kepala keluarga, sebagai seorang yang beriman, kita wajib memberi nasihat, kita wajib memberikan pelajaran kepada anggota keluarga, kepada anak dan istri untuk senantiasa beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Ketika kita meyakini Allah adalah Zat yang maha kuasa, yang maha agung, yang wajib disembah, jangan pernah ada kata atau jangan pernah berharap kepada yang lain, karena sejatinya berharaplah hanya kepada Allah sebagai tanda bahwa kita beriman kepada Allah. Ketika kita merasa ada hal lain atau ada makhluk yang menjadi harapan kita, kita patut merenunginya. Apakah benar yang kita lakukan? Ketika misalnya kita tidak punya uang, kemudian kita sempat berpikir nanti bagaimana hidup kita ke depan, sementara katanya kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang menjadi prioritas utama dari keyakinan kita adalah meskipun musibah itu datang kepada kita, bahkan ketika kita tidak punya finansial yang cukup, kita tidak punya uang dan sebagainya, tetaplah harapan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita meyakini dan melalui ketakwaan kita, kesulitan apapun yang ada di hidup kita, kesulitan apapun yang ada di dunia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, besar tanggung jawab yang dimiliki oleh kepala keluarga agar anak dan istri serta keluarganya terhindar dari api neraka dan terhindar dari kemaksiatan yang akan menjerumuskan kita ke api neraka. Maka sudah sepantasnya kita belajar mendalami ilmu agama agar semakin meningkatkan iman dan takwa kita, agar kita juga semakin meningkatkan ibadah kita, serta mampu mengingatkan anak dan keluarga serta pasangannya agar senantiasa mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan, diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah dan amal soleh, serta mampu mengingatkan anak dan keluarga kita mengikuti ajaran Allah dan perintah Rasulullah, sehingga kita semua satu keluarga terhindar dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.